Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Baik bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada pertemuan teknologi pendidikan hari ini kami akan mengangkat tema komunikasi dan proses pembelajaran. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pasti kalian pengen tahu bukan pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam pembelajaran terjadi suatu proses penyampaian informasi dari seorang guru kepada siswanya. Nah, itu kenapa dinamakan pembelajaran. Kemudian adalah komunikasi. Kalian juga pengen tahu bukan apa sih komunikasi dalam pembelajaran? Komunikasi di dalam pembelajaran adalah suatu peristiwa dialog yang terjadi di suatu lingkungan kelas, di mana di dalamnya pula terjadi suatu pengalihan makna dan budaya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari proses pembelajaran sebagai proses komunikasi. Untuk lebih lanjutnya mengenai materi pada hari ini akan diterangkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Yahya, NIM 2119052. Saya akan menjelaskan poin B yang judul manfaat teknologi komunikasi dalam pendidikan. Di dalam teknologi komunikasi terdapat media komunikasi yang memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama di dalam pendidikan dan pembelajaran. Di antaranya, 1. Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Untuk pembelajaran dalam kawasan perilaku, psikomotor, dan kognitif, media visual khususnya yang menampilkan gerak dapat mempertunjukkan kinerja atau performa yang harus dipelajari siswa. Dengan demikian, dapat menjadi model perilaku yang diharapkan dapat dipertunjukkan pada akhir pembelajaran. Yang kedua, motivasi siswa. Salah satu peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi siswa. Tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar. Usaha untuk memotivasi siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan, di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang ketiga, menyajikan informasi. Dalam sistem pembelajaran yang besar yang terdiri dari beberapa kelompok tantangan kurikulum yang sama, media seperti film dan televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Ada 3 jenis variasi penyajian informasi. Yang pertama, penyajian dasar atau basic. Yang kedua, penyajian pelengkap atau suplementari. Yang ketiga, penyajian penggayaan atau enrichment. Yang selanjutnya, merangsang diskusi. Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat. Diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat kepada kelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Yang kelima, mengarahkan kegiatan siswa. Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang disebut metode kinerja atau performance, atau media penerapan atau application. Penekanan dari metode ini adalah pada kegiatan melakukan doing. Media yang digunakan secara singkat atau sebentar-bentar untuk mengajak siswa mulai dan berhenti. Dengan kata lain, program media digunakan untuk mengarahkan siswa melakukan kegiatan langkah demi langkah. Yang keenam,
Pelaksanaan latihan dan ulangan. Penyajian latihan adalah proses mekanis murni yang dapat dilakukan dengan sabar dan tak kenal lelah oleh media komunikasi, khususnya oleh media yang dikelola komputer. Pengulangan atau respon-respon dianggap sangat penting untuk kemajuan kecepatan dan tingkat kemahiran. Istilah drill digunakan untuk jenis respons yang lebih sederhana seperti penerjemahan kata-kata asing. Yang selanjutnya, menguatkan belajar. Penguatan seringkali disamakan dengan motivasi atau digolongkan dalam motivasi. Penguatan adalah kepuasan yang dihasilkan dari belajar, di mana cenderung meningkat kemungkinan siswa merespon dengan tingkah laku yang diharapkan. Setelah diberikan stimulus, penguatan paling efektif diberikan beberapa saat setelah respon diberikan. Yang selanjutnya, memberikan pengalaman stimulasi. Stimulasi adalah alat untuk menciptakan lingkungan buatan yang secara realistis dengan merangsang siswa dan bereaksi, seperti pilot. Instruktur biasanya menjadi bagian dari sistem, memberikan penilaian segera dan menyelipkan kerusakan pada sistem untuk memberikan siswa latihan mengatasi masalah. Media komunikasi seringkali memegang peran yang penting dalam simulasi. Sejak siswa harus mengkomunikasikan informasi kepada mesin dan sebaliknya mesin menginformasikan pengguna tentang pencapaiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurisma Malia, NIM 2119061. Saya akan meneruskan materi poin C, yaitu pola-pola komunikasi dalam interaksi pembelajaran. Pola-pola komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu pola komunikasi sebagai aksi, yang kedua sebagai interaksi, dan yang ketiga sebagai transaksi. Yang pertama yaitu pola komunikasi sebagai aksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Apa sih pola komunikasi sebagai aksi itu? Pola komunikasi sebagai aksi itu dicontohkan sebagai guru sebagai pemateri dan siswa itu menerima materi. Tetapi siswa yang lain itu tidak begitu maksudnya tidak begitu ikut dalam materi ini. Kalau guru itu aktif dan siswa itu pasif, seperti contohnya itu tanya jawab di dalam kelas. Guru menyampaikan materi ini, semisal guru memberi materi A, sudah dibacakan, terus siswa itu bertanya. Dan itu siswa bertanya dan guru langsung menjawab. Itu yang dinamakan pola komunikasi sebagai aksi. Yang kedua yaitu pola komunikasi sebagai interaksi. Interaksi di sini itu guru sebagai pemateri aksi, dan pemateri aksi itu menerima dalam proses pembelajaran ini. Kalau di interaksi ini lebih dicondongkan kepada siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Maksudnya itu guru menjelaskan, tetapi yang lebih dalam berinteraksi itu siswanya. Siswa yang harus aktif, lebih aktif dari gurunya, seperti itu. Dan yang nomor 3 yaitu pola komunikasi sebagai transaksi. Transaksi di sini itu bisa diartikan sebagai berdiskusi antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Di dalam pola komunikasi yang ketiga ini lebih dicondongkan kepada siswanya. Siswa satu dan siswa lainnya yang melakukan diskusi di dalam kelas. Contohnya seperti ketika kita maju ke depan,
antara misal siswa 1, siswa A maju ke depan menyampaikan materi yang diajarkan pada hari ini. Terus siswa yang di belakang atau sebagai audien itu memberikan pertanyaan dan yang siswa yang menyampaikan materi itu menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin itu saja dan materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Miliani Rizkiana dengan NIM 2119056. Di sini saya akan menerangkan poin D mengenai hambatan komunikasi dalam dunia pendidikan. Fajar mengklarifikasikan hambatan komunikasi terutama dalam dunia pendidikan antara lain yakni yang pertama nomor 1, hambatan dari proses komunikasi terbagi menjadi A. Hambatan dari pengiriman pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Yang kedua, hambatan dalam penyajian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga memiliki arti lebih dari satu. Yang C, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Kemudian yang D, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan atau tidak mencari informasi lebih lanjut. Kemudian yang E, hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi interpretatif yang tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. Kemudian nomor 2, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, misalnya gangguan kesehatan, gangguan pada alat-alat komunikasi dan jaringan listrik. Kemudian nomor 3, hambatan semantik. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang memiliki arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau terbelit-belit antara pemberi pesan dengan penerima pesan sehingga kurang dapat dipahami. Kemudian yang nomor 4, hambatan psikologis. Misalnya dalam musibah, misalkan menimbulkan trauma yang sangat tinggi pada korbannya sehingga pada saat diajak komunikasi menjadi tidak nyambung. Selain itu juga karena masalah prasangka yang merupakan penilaian sejak awal dari komunikan terhadap komunikator. Kemudian cara atau strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam komunikasi pendidikan. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi sebelum melakukan komunikasi. Jadi, kita perlu mempelajari person yang akan menjadi sasaran komunikasi tersebut. Kemudian, 2, pemilihan media komunikasi untuk mencapai sasaran komunikasi. Kita memilih salah satu atau menggabungkan beberapa media tergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Kemudian yang ketiga, pengkajian tujuan pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang akan diambil untuk melakukan komunikasi dalam pendidikan. Kemudian 4, peranan komunikator dalam komunikasi, yakni ada pada daya tarik dan kredibilitas kita. Jadi kita harus memiliki kreativitas dalam melakukan komunikasi untuk pendidikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.